Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial bagaimana jika uji pengaruh atau dalam regresi misalnya tidak signifikan. Ini sering kali menjadi pertanyaan, kenapa hasil analisis yang dihipotesiskan itu tidak signifikan? Nah, kali ini karena data akan membahasnya terutama yang menggunakan regresi linear berganda. Pada prinsipnya sama, kita akan mengambil contoh yang menggunakan regresi linear berganda. Sebelum memulai kita pembahasan lebih lanjut, jadi kita perlu tahu dulu regresi linear berganda itu modelnya seperti apa. Jadi regresi linear berganda itu ciri khasnya adalah untuk variabel bebasnya ya atau X-nya itu lebih dari satu ya, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ciri khas spesifik selanjutnya adalah terdapat variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat ya. Jadi X1 sampai Xn ini adalah variabel bebas atau independent variabel. Sedangkan Y adalah variabel terikat atau dependent variabel. Adapun untuk, B0, B1, B0 ini adalah intercept, B1, B2, dan seterusnya, ini adalah koefisien, dari masing-masing variabel. Adapun UI ini adalah galat atau disturbance error. Ini artinya menampung variabel-variabel yang mempengaruhi variabel terikat, namun tidak dimasukkan ke dalam model. Baik, sebelum kita melanjutkan, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, and share. Jadi untuk contoh, di sini spesifikasi modelnya adalah Y adalah produksi padi, ya, kemudian X1 dan X2. Ini artinya hanya ada dua variabel bebas, yaitu pupuk kimia dan luas lahan. Adapun untuk hipotesis, di sini ditentukan 5% ya. Jadi hipotesisnya 5%. Jadi kalau nanti signifikasi alfanya atau p-value-nya lebih besar dari 5%, artinya variabel bebas tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Ini adalah data-data cross section ya dari 15 wilayah ya. Kemudian kita analisis menggunakan SPSS. Hasilnya sudah dapat terlihat di layar. Di sini langsung saja karena kita ingin melihat pengaruh, jadi kita ingin melihat pengaruh secara parsial, yaitu kita melihat dari nilai uji T-nya ya. Di sini pupuk kimia, kita lihat nilai uji T-nya adalah 7,767 dengan signifikansinya adalah 0,000. Ya, jadi signifikansi ini ya. Signifikansi ini sama dengan apa namanya? Alfa ya. Atau p-value ya. Ini p-value lebih tepatnya ya. Jadi p-value. Nah, di sini ini adalah p-value ini lebih kecil dari 5% ya. Jadi karena lebih kecil dari 5%, artinya bahwa pupuk kimia ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu produksi padi. Kemudian yang kita lihat yang kedua, ya ini yang kedua adalah luas lahan ya. Ini luas lahan. Kita lihat nilai uji T-nya adalah 1,803 dengan signifikansi alfanya adalah atau p-value-nya adalah 0,097. Artinya ini adalah lebih besar dari 5% ya. Sehingga luas lahan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa luas lahan tidak signifikan? Ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan di awal pada video ini. Mengapa tidak signifikan? Secara teori dan pengalaman empiris ya. Jadi ini teori dan pengalaman empiris ini adalah yang mendasari kita untuk menentukan ya apakah kesimpulan kita sesuai atau tidak.
Secara teori dan pengalaman empiris, luas lahan umumnya akan berpengaruh pada produksi padi. Ya, jadi semakin tinggi luas lahan, maka produksi padi akan semakin tinggi. Nah, kemudian kok ternyata di hasil analisis tadi tidak berpengaruh nyata. Sebetulnya mengapa? Apakah memang ada yang perlu kita perbaiki atau memang kejadiannya seperti demikian ya. Kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama, jika data yang digunakan adalah data primer, silakan cek kembali metode pengambilan sampelnya. Apakah sudah tepat atau belum? Ketika kita menarik sampel dari kerangka sampling yang ada, apakah sudah representatif atau belum? Kemudian langkah kedua, misalkan data yang digunakan adalah data sekunder, cek kembali spesifikasi variabelnya. Misalkan pendapatan atau PDRB ya yang mempengaruhi apa saja. Itu dari teori dan pengalaman empiris ya kita menyesuaikan itu ya. Jadi misalkan PDRB dipengaruhi oleh tingkat apa namanya kejahatan atau tingkat yang misalkan kira-kira pengaruhnya itu sangat jauh ya. Jadi perlu kita sesuaikan ya dengan teori dan pengalaman empiris yang memang benar-benar sesuai. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apa yang ketiga? Cek apakah cara pengambilan data sudah benar ya. Kalau tadi pengambilan sampelnya, ini pengambilan datanya sudah benar. Misalkan ketika kita menggunakan data primer ya, ketika melakukan wawancara atau interview, apakah sudah tepat atau belum? Apakah kita menggunakan enumerator atau kita melakukan wawancara sendiri? Kemudian bagaimana dengan validitas kuesioner atau angket yang kita gunakan? Kemudian kondisi responden saat wawancara, dan lain-lain. Ini menjadi perhatian ya, karena kalau ini nggak maksimal juga datanya tidak maksimal juga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah cek apakah ada data outlier. Ya, kalau ada data outlier, kemudian telusuri. Ini udah memang benar datanya sangat tinggi. Bisa saja ya data sangat tinggi itu karena kita misalkan salah dalam mengambil sampel ya. Misalkan kita anggap homogen, padahal ternyata di situ tidak semua homogen ya. Kita mengambil yang heterogennya yang sangat tinggi misalkan produksi atau pendapatan ya. Kemudian yang kelima apa? Penuhi syarat dan asumsi-asumsi ya ketika kita menggunakan uji asumsi, menggunakan uji statistik. Misalkan kita melakukan analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. Di situ ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya. Misalkan tidak terjadi heteroskedasisitas, memenuhi asumsi normalitas data, tidak terjadi multikolinearitas. Misalkan pada data sekunder misalkan ya, data harus stasioner atau tidak terjadi autokorelasi dan sebagainya itu harus dipenuhi. Kemudian yang keenam, spesifikasi model apakah sudah berangkat dari teori dan pengalaman empiris. Ini disampaikan di awal dan ini penting ya. Jadi ketika kita menyusun sebuah model atau persamaan yang akan kita uji, kita bermula dari teori ya berangkatnya ya dan pengalaman empiris. Pengalaman empiris ini bisa dari hasil penelitian sebelumnya misalkan ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, jika semuanya sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan kaidah ilmiah, ya, kemudian hasilnya memang seperti itu, tidak berpengaruh nyata, ya. Padahal kalau secara teori ini harusnya misalkan tadi berpengaruh nyata, tapi kenapa hasil uji tidak berpengaruh nyata? Tapi setelah dicek dengan yang poin-poin yang disampaikan tadi ternyata sudah dilakukan dengan benar, dengan metodologi yang kaidah sesuai dengan kaidah ilmiah, maka tidaklah mengapa ya. Maka tidaklah mengapa ya jika tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian ya. Ya. Selanjutnya bahaslah
mengapa hasilnya tidak sesuai dengan teori dan pengalaman empiris, ya. Kemudian bahas mengapa tidak sesuai dengan teori dan pengalaman empiris. Nah, ini selanjutnya saya akan berikan contoh dari data yang tadi ya, yang tidak berpengaruh nyata. Nah, dari contoh yang tadi, setelah di cross check ya, dari hasil analisis sebelumnya, setelah dicek kembali ke lapangan, ya ini ceritanya kembali ke lapang ya, penelitinya. Ternyata ada 2 wilayah yang sebagian besar data luas lahannya belum dilaporkan. Ya, ternyata ada yang belum melaporkan pada tahun berjalan. Ya, ternyata belum semuanya. Di mana wilayah K dan L luas lahan sebelumnya dilaporkan 15 hektar dan 12 hektar. Ternyata yang setelah ditambahkan dengan data cross check di lapangan adalah menjadi 25,5 hektar untuk wilayah K dan 27 hektar untuk wilayah L. Nah, kemudian setelah dianalisis kembali, hasilnya ternyata signifikan ya. Hasilnya ternyata signifikan. Di mana di sini kita lihat 0,30 ya. 0,30 ya. Nah, ini ya. Nah, 0,030 ini artinya adalah lebih kecil dari 5% ya. Dengan nilai terhitung 2,452. Artinya luas lahan berpengaruhnya terhadap produksi padi. Ini sudah sesuai dengan teori dan pengalaman empiris. Jadi silakan teman-teman cek kembali ya. Jadi prinsipnya kalau mendapatkan pertanyaan mengapa tidak signifikan, silakan cek kembali ke lapangan atau cek kembali spesifikasi modelnya. Jika memang sudah tepat, dibahas mengapa hal itu terjadi ya. Bisa saja antar wilayah bisa berbeda ya, atau antar negara bisa berbeda. Demikian video dari Kanadata, semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanadata agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.